Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dan healthy untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Saat ini, saya dipercayakan untuk membawa mata kuliah pengetahuan dasar sistem pertambangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bekerja pada area ketinggian sektor pertambangan. Adapun sub-sub bahasan yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. 1. Pengertian umum tentang bekerja pada area ketinggian. 2. Prosedur dalam bekerja di area ketinggian. 3. Penyebab terjadinya potensi kecelakaan kerja pada area ketinggian. 4. Antisipasi terjadinya kecelakaan pada area ketinggian. 5. Tinjauan umum tentang regulasi bekerja di ketinggian. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih karena rekan-rekan sudah bersedia meluangkan waktu untuk belajar pada pertemuan kali ini. Baik, untuk memaksimalkan waktu, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian umum tentang bekerja di area ketinggian. Bekerja pada area ketinggian merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan pekerjaan atau tugas yang melibatkan akses atau keberadaan di tempat-tempat yang tinggi, seperti gedung tinggi, menara, bangunan industri, tiang listrik, platform tinggi, peralatan berat yang memiliki ketinggian, dan lain sebagainya. Pekerjaan semacam ini biasanya membutuhkan keterampilan khusus, peralatan keselamatan yang tepat, dan kepatuhan terhadap pedoman keamanan yang ketat. Pekerjaan di ketinggian dapat meliputi berbagai industri, seperti konstruksi, perawatan fasilitas, pemeliharaan jaringan listrik, telekomunikasi, perkebunan, atau pekerjaan penyelamatan. Contoh pekerjaan di ketinggian termasuk pemasangan dan perbaikan atap, perawatan dan perbaikan menara transmisi dan pemasangan jaringan telekomunikasi atau akses jalan pada area produksi. Dalam pekerjaan di ketinggian, keselamatan menjadi sangat penting karena risiko jatuh atau terjatuh dapat berpotensi mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Pekerja di ketinggian harus mematuhi pedoman keselamatan yang ditetapkan, menggunakan peralatan keselamatan seperti helm, pengaman tubuh, tali pengaman, dan harness, serta menerima pelatihan khusus untuk mengurangi risiko dan menjaga keselamatan mereka. Selain risiko jatuh, pekerja di ketinggian juga mungkin menghadapi tantangan lain, seperti angin kencang, suhu yang ekstrim, akses yang sulit, atau ketidakstabilan struktur. Oleh karena itu, penting bagi mereka yang bekerja di ketinggian untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, serta menyadari lingkungan sekitar mereka, agar dapat bekerja dengan aman dan efektif. Baik, setelah kita mengetahui secara umum tentang bekerja pada area ketinggian, pembahasan berikutnya yaitu prosedur bekerja pada area ketinggian. Prosedur kerja di ketinggian di area pertambangan harus mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang berbahaya. Berikut adalah beberapa prosedur kerja umum yang harus dipatuhi di area pertambangan yang tinggi. 1. Pendidikan dan pelatihan. Pastikan semua pekerja yang akan bekerja di ketinggian di area pertambangan telah menerima pelatihan yang memadai mengenai keselamatan kerja di ketinggian. Mereka harus dilatih dalam penggunaan peralatan keselamatan dan prosedur evakuasi darurat. 2. Pemantauan kondisi lingkungan. Lakukan penilaian risiko dan pemantauan terhadap kondisi lingkungan sebelum dan selama pekerjaan. Pastikan cuaca stabil, tidak ada angin kencang atau badai yang mungkin mengganggu pekerjaan di ketinggian. 3. Pemilihan peralatan keselamatan yang sesuai. Pastikan pekerja dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang sesuai untuk pekerjaan di ketinggian. Ini dapat mencakup pengaman tubuh, helm keselamatan, harness, tali pengikat, dan alat pengaman pribadi (APD) lainnya. 4. Periksa keandalan peralatan. Sebelum memulai pekerjaan, pastikan semua peralatan yang akan digunakan di ketinggian telah diperiksa keandalannya. Ini termasuk memeriksa tali pengikat, karabiner, dan peralatan evakuasi darurat seperti tali darurat dan alat pengaman jatuh. 5. Penyusunan perencanaan kerja. Sebelum memulai pekerjaan di ketinggian, buatlah perencanaan kerja yang rinci. Identifikasi risiko khusus yang terkait dengan pekerjaan di ketinggian dan tetapkan langkah-langkah pengendalian risiko yang diperlukan. Juga, pastikan komunikasi yang jelas dan efektif antara pekerja di ketinggian dan pekerja di bawah. 6. Pengawasan dan pengendalian. Selama pekerjaan di ketinggian,
pastikan ada pengawasan yang memadai untuk memastikan pekerja mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan. Juga, sediakan pengendalian akses ke area kerja yang tinggi untuk menghindari orang yang tidak berwenang memasuki zona berbahaya. 7. Prosedur evakuasi darurat. Tetapkan prosedur evakuasi darurat yang jelas dan berikan pelatihan kepada semua pekerja tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Pastikan ada rencana evakuasi yang ditetapkan dan diuji secara berkala. 8. Pelaporan dan evaluasi. Dukung sistem pelaporan insiden dan hampir insiden yang mendorong pekerja untuk melaporkan situasi berpotensi berbahaya. Lakukan evaluasi rutin terhadap prosedur kerja dan peralatan untuk memastikan keselamatan yang optimal. Itulah prosedur yang secara umum digunakan dalam bekerja di area ketinggian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya potensi atau insiden kecelakaan yang terjadi pada area ketinggian. Penyebab terjadinya insiden terjatuh pada pekerja tambang. Insiden terjatuh di area kerja pertambangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa penyebab umum terjadinya insiden terjatuh. 1. Kurangnya pemahaman tentang keselamatan. Ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran tentang prosedur keselamatan dan penggunaan peralatan keselamatan dapat menyebabkan insiden terjatuh. Pekerja yang tidak terlatih atau kurang berpengalaman mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan bekerja di ketinggian. 2. Penggunaan peralatan keselamatan yang tidak tepat. Penggunaan peralatan keselamatan yang tidak sesuai atau tidak terpasang dengan benar dapat meningkatkan risiko terjatuh. Misalnya, penggunaan tali pengikat yang rusak, penggunaan harness yang tidak terpasang dengan benar, atau penggunaan tali pengaman yang tidak memenuhi standar keselamatan. 3. Kondisi lingkungan yang berbahaya. Lingkungan kerja di area pertambangan seringkali berpotensi berbahaya, termasuk permukaan yang tidak stabil, cuaca buruk, atau kehadiran bahan kimia berbahaya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan pekerja tergelincir, terjatuh, atau kehilangan keseimbangan. 4. Kurangnya pengawasan dan pengendalian. Kurangnya pengawasan atau pengendalian di area kerja dapat menyebabkan risiko terjatuh meningkat. Jika tidak ada pengawas yang memantau pekerja di ketinggian atau tidak ada langkah-langkah pengendalian akses ke area berbahaya, risiko terjatuh dapat menjadi lebih tinggi. 5. Kebijakan dan prosedur yang tidak efektif. Kurangnya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk bekerja di ketinggian dapat meningkatkan risiko terjatuh. Jika tidak ada pedoman yang jelas tentang bagaimana melakukan pekerjaan di ketinggian, pekerja mungkin tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mengelola risiko yang terkait. Kurangnya pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan yang tidak memadai tentang keselamatan kerja di ketinggian dapat meningkatkan risiko terjatuh. Pekerja yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di ketinggian mungkin tidak mampu mengidentifikasi risiko atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. 6. Faktor manusia. Kesalahan manusia seperti ketidakhadiran pikiran, kurangnya konsentrasi, kelelahan, atau tindakan ceroboh dapat menyebabkan insiden terjatuh. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar atau pelanggaran prosedur keselamatan juga dapat meningkatkan risiko terjatuh. Baik, itulah tadi beberapa faktor penyebab yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada area ketinggian. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah antisipatif mencegah insiden terjatuh pada pekerja tambang. Untuk mencegah agar tidak terjatuh pada area ketinggian pada pekerja tambang, ada beberapa langkah alternatif yang dapat diambil. Antara lain, 1. Pelatihan keselamatan. Memberikan pelatihan keselamatan yang memadai kepada seluruh pekerja tambang sebelum mereka memulai pekerjaan, termasuk pelatihan tentang penggunaan peralatan keselamatan dan teknik pengamanan ketinggian. 2. Gunakan peralatan keselamatan yang sesuai. Pastikan pekerja menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai, seperti helm keselamatan, tali pengikat, harness, tali pengaman, dan alas kaki keselamatan. 3. Inspeksi rutin peralatan. Melakukan inspeksi rutin pada semua peralatan keselamatan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi yang baik dan sesuai standar keselamatan. 4. Memasang railing dan pengaman. Pasang railing atau pengaman di area yang berbahaya, seperti di atas tebing atau lereng curam, untuk membantu menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh. 5. Memelihara permukaan kerja. Pastikan permukaan kerja dalam kondisi yang stabil dan aman,
seperti membersihkan permukaan yang licin atau longsor dan memperbaiki permukaan yang rusak. 6. Pemantauan kondisi lingkungan. Pantau kondisi lingkungan kerja, seperti cuaca buruk, perubahan suhu, atau kondisi darurat lainnya, dan lakukan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan risiko terjatuh. 7. Patuhi prosedur keselamatan. Patuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan, seperti menghindari pekerjaan yang berbahaya atau melaporkan kondisi yang tidak aman. 8. Jangan berjalan dengan cepat. Hindari berjalan dengan cepat atau melakukan gerakan yang terlalu tiba-tiba, karena hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan meningkatkan risiko terjatuh. 9. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Hindari mengambil risiko yang tidak perlu, seperti melompat atau berdiri pada bagian yang tidak stabil, karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan serius. Dalam pekerjaan tambang, keselamatan adalah prioritas utama. Dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan, risiko terjatuh di area ketinggian dapat diminimalkan dan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih aman dan efektif. Itulah beberapa langkah antisipatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan pada area ketinggian pada saat bekerja. Berikutnya, kita akan melihat tinjauan regulasi yang berkaitan dengan bekerja pada area ketinggian. Berikut adalah beberapa regulasi yang memiliki hubungan dengan bekerja pada area ketinggian. Regulasi bekerja di ketinggian dapat bervariasi tergantung pada negara dan wilayah tempat pekerjaan dilakukan. Namun, berikut adalah beberapa regulasi yang umumnya diterapkan dalam pekerjaan di ketinggian. 1. OSHA atau Occupational Safety and Health Administration. Di Amerika Serikat, OSHA memiliki standar yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan pekerja yang bekerja di ketinggian, seperti aturan tentang penggunaan peralatan keselamatan dan prosedur kerja yang aman. 2. European Union Directive. Di Uni Eropa, direktif ini mengatur tentang penggunaan peralatan keselamatan, pelatihan dan sertifikasi pekerja yang bekerja di ketinggian, serta persyaratan dan prosedur untuk bekerja di ketinggian. 3. Construction Design and Management Regulations 2015. Di Inggris, regulasi ini memastikan bahwa setiap pekerjaan di ketinggian direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan cara yang aman. Regulasi ini menetapkan persyaratan untuk penggunaan peralatan keselamatan, pelatihan dan sertifikasi pekerja, dan persyaratan pengawasan. 4. Canadian Occupational Health and Safety Regulations. Di Kanada, regulasi ini menetapkan persyaratan dan prosedur keselamatan yang harus diikuti oleh pekerja yang bekerja di ketinggian. Regulasi ini termasuk persyaratan penggunaan peralatan keselamatan, pelatihan dan sertifikasi pekerja, dan prosedur kerja yang aman. 5. Australian Work Health and Safety Regulations. Di Australia, regulasi ini menetapkan persyaratan dan prosedur keselamatan yang harus diikuti oleh pekerja yang bekerja di ketinggian. Regulasi ini termasuk persyaratan penggunaan peralatan keselamatan, pelatihan dan sertifikasi pekerja, serta persyaratan pengawasan dan inspeksi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang bekerja di ketinggian dilindungi dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sebagai pekerja, penting untuk memahami regulasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat Anda bekerja dan mematuhi persyaratan dan prosedur keselamatan yang ditetapkan. Baik, itulah materi yang dapat kami sajikan dalam pertemuan kali ini. Kami berharap dengan materi ini, rekan-rekan bisa lebih mengetahui tentang mekanisme bekerja pada area ketinggian, khususnya pada area pertambangan. Materi ini sangat penting untuk rekan-rekan pelajari kembali, dikarenakan dalam aktivitas pertambangan sangat memiliki potensi yang besar untuk terjadi suatu kecelakaan, termasuk insiden kecelakaan pada area ketinggian. Atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dan healthy untuk semua.